Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairi Chery Omoda. Mungkin Anda ingat saya pernah melakukan perjalanan ke Serang menggunakan Chery Omoda 5 GT. Tapi yang ini spesial sekali karena ini adalah Chery Omoda E5. Pure electric SUV dari Chery yang bahkan perilisan globalnya dilakukan pertama kali di Indonesia. Jadi mungkin ini mobil pertama yang dikendarai di jalan raya oleh personel non-Chery di dunia. Ini adalah full electric dan mobil ini memiliki penggerak listrik yang sangat powerful, fitur-fitur yang canggih, serta dia juga memiliki bentuk dan desain yang fashionable. Mobil ini diklaim bisa melaju dari penuh sampai habis menurut standar WLTC 430 km. Dan kemarin saya sudah pernah melihat mobilnya sekilas. Dan ini benar-benar banyak teknologi yang membuat mind blowing. Nah, sekalian kita coba mobil ini. Saya mau jalan ke puncak. Karena sudah lama sekali saya tidak ke puncak. Karena memang puncak kalau kita jalan di weekend itu macetnya luar biasa. Makanya sekarang weekday saya mau bawa ke puncak dan kebetulan ada satu misi lagi. Ada sebuah resort yang cukup keren di puncak mengundang saya dan keluarga untuk nginep di sana. Nah, sekalian survei dulu melihat tempatnya seperti apa. Sekalian kita makan siang di resort tersebut dan penasaran aja membawa Omoda E5 ini ke daerah puncak yang tanjakannya juga cukup terjal. Dan nanti di jalan juga saya akan sampaikan kepada Anda bagaimana rasanya mobil ini. Dan saya juga akan tunjukkan kepada Anda fitur-fiturnya yang luar biasa. Pada saat saya itu jalan ke Serang naik Omoda 5 GT, itu saya terkesan. Karena benar-benar Chery itu memiliki kualitas yang sangat baik. Bahkan pada saat di Auto Driver saya juga bilang Chery ini adalah produk Tiongkok terbaik. Tapi saya belum pernah mencoba versi elektriknya. Nah, tapi sekarang ini jalanan masih macet menuju keluar Jakarta. Jadi saya akan paparkan satu hal yang menurut saya istimewa di mobil ini adalah ADAS-nya super lengkap. Advanced Driver Assistance System-nya luar biasa lengkapnya. Saya hitung-hitung tuh nggak kurang dari 17 fitur ADAS. Oke, yang pertama yang sudah pasti favorit saya adalah Adaptive Cruise Control, atau kalau di Chery mereka menyebutnya sebagai Integrated Cruise Assist. Jadi kita tinggal pencet satu tombol saja kita pencet seperti ini, dia langsung setir mengikuti jalan. Dan jarak ke depan juga diatur. Kita bisa atur jarak lebih dekat. Jadi langsung semi otonomous hanya dengan satu sentuhan tombol. Nah, pasti ada peringatan kalau kita lepas setir terlalu lama ya, tapi kan ini memang assistance. Kemudian, dia juga memiliki fitur Integrated Cruise Assist Exit Warning. Jadi ketika fitur Integrated Cruise ini batal bekerja, entah karena pengereman atau karena memang kondisinya, dia akan ada peringatan. Jadi Anda akan tahu kapan mobil itu keluar dari mode autopilotnya. Kemudian dia ada Vehicle Departure Warning. Jadi kalau kita lagi macet-macet, kemudian yang depan itu sudah jalan, dia akan ngasih tahu ke kita bahwa mobil depan itu sudah jalan. Jadi kita nggak yang nanti diklaksonin dari belakang, "Tet, ayo jalan dong." Kemudian dia ada Overspeed Warning. Jadi kita bisa atur overspeednya itu di kecepatan berapa, dia bisa keluar warning. Kemudian dia juga punya Intelligent High Beam Assist. Jadi high beam atau lampu jauh yang akan meredup sendiri atau nonaktif sendiri ketika ada mobil dari depan, dan dia bisa tahu bersinarnya itu pada saat yang tidak mengganggu pengendara lain dari depan. Kemudian dia juga memiliki Intelligence Avoidance Assist. Jadi dia ini bisa mendeteksi fitur radarnya ini.
Di depan itu mobil kecil atau mobil besar. Nah, kalau dia mendeteksi ada mobil besar yang kira-kira mungkin mau memotong jalur kita atau dia membahayakan kita, dia bisa mengarahkan setirnya sedikit ke kanan atau ke kiri untuk melakukan penghindaran supaya mobil kita nggak serempetan atau bahkan tabrakan. Dia juga ada front collision warning, jadi dia akan memberi peringatan kalau mobil kita dianggap sudah mau menabrak mobil depan. Itu ada 3 settingan, ada yang early, ada yang standard, ada yang late. Dan dia juga dipadukan dengan automatic emergency braking assist. Jadi ketika misalnya, wah ini udah pasti nabrak nih, ini pengemudinya nggak berhenti-berhenti, mobil ini akan melakukan pengereman secara otomatis untuk memperkecil resiko dari tabrakan. Belum selesai sampai di situ, Omoda E5 ini juga punya lane departure warning yang kalau kita keluar jalur dia memberi peringatan. Sensitivitasnya juga bisa diatur, bahkan mode peringatannya bisa dengan bunyi dan bisa dengan vibration. Serta dia juga ada lane departure intervention. Jadi kalau misalnya kita aktifkan, ketika kita keluar jalur dia akan mengembalikan mobil ke arah yang benar. Nah, kemudian dia juga memiliki emergency lane keeping assist. Jadi ketika kita mau pindah jalur tapi dia melihat bahwa berbahaya, nah seperti itu akan ada peringatannya. Bahkan kalau saya memaksa terus memotong dan berbahaya menabrak mobil dari samping, dia akan menjaga mobil itu tetap di jalurnya sampai keadaan itu aman. Belum selesai, masih ada lagi door opening warning. Nah ini penting sekali di Indonesia. Kalau kita mau turun, sistem radarnya akan memantau ke belakang, apakah ada sepeda, apakah ada motor atau kendaraan lain yang datang dan berpotensi menabrak pintu. Kalau ada, dia akan memberikan peringatan. Blind spot monitoring, atau di Chery mereka menyebutnya blind spot detection assist juga ada. Kemudian yang nggak semua mobil ada, bahkan hampir semua mobil yang dilengkapi ADAS ini nggak ada, adalah rear collision warning. Jadi dia akan memantau belakang. Kalau ada mobil yang dia prediksi, waduh ini bakal nabrak, dia akan memberikan warning ke kita bahwa kita ada kemungkinan ditabrak dari belakang. Satu, kita bisa siap-siap posisinya menempel ke headrest supaya tidak terjadi benturan yang atau impact yang keras, atau kita bisa memajukan mobil untuk mengurangi resiko tabrakan. Dia juga ada rear cross traffic assist yang kalau kita mundur dia melihat lalu lintas dari belakang kanan dan belakang kiri. Dan satu yang benar-benar nggak pernah saya temuin di tempat lain adalah braking feel yang bisa diatur. Jadi rasa pengeremannya itu bisa diatur, agresif atau smooth. Bahkan dia braking feel-nya itu bisa disambungkan dengan mode berkendara. Kalau mode berkendaranya comfort artinya dia smooth, rasa pengeremannya. Kalau driving mode-nya itu sport, dia lebih agresif. Dan itu bisa diatur, level sensasi rasanya tuh bisa diatur. Dan satu lagi, ini juga amazing menurut saya, brake pitch control. Apa sih brake pitch control? Jadi kan kita tahu kalau kita ngerem gitu ya, biasanya kalau kaki kita nggak halus-halus banget, itu ngerem tuh ada ngek gitu. Itu kan nggak halus rasanya. Apa kita ngerem pas berhenti tuh dek gitu ya, mobil agak menunduk dikit dan kayak ngeremnya tuh jadi nggak halus. Nah ini kalau kita on kan brake pitch control ini dan sensitivitasnya kita atur, dia kita ngerem, nanti pada saat sebelum berhenti itu secara otomatis dia kurangi sedikit remnya. Kalau di depan aman ya, karena dia ada fitur radar ya, dia kurangi sedikit remnya supaya berhentinya tuh smooth. Lengkap banget fitur ADAS-nya. Jagorawi. Agak jarang ya sebenarnya saya lewat Jagorawi kalau bikin perjalanan yang mencari kuliner dengan mobil baru gitu ya. Biasanya lewat tol Cikampek, MBZ, atau ke tol Merak ya, tol Tangerang. Nah sebenarnya tol Jagorawi itu adalah tol favorit saya, karena ini adalah tol yang paling halus dan tol yang paling murah harganya per kilometer ya kalau dihitung. Dan itu memang sudah disahkan oleh beberapa media, memang ini tol yang paling murah Jakarta sampai Ciawi itu kalau nggak salah cuma Rp7.000 gitu ya, murah sekali tolnya. Karena memang tol ini sudah break even point, jadi sudah balik modal sejak lama. Karena ini juga salah satu tol tertua, tahun 73 mulai konstruksi, selesai tahun 78. Artinya sudah 45 tahun tol ini beroperasi menghubungkan antara Jakarta dan
Bogor. Tapi memang tol ini juga salah satu yang banyak kecelakaannya ya, terutama zaman dulu. Kalau sekarang sih sudah lebih aman, tapi mungkin kecelakaan yang paling menyita perhatian orang pada saat anaknya artis gitu ya, yang dia loncat dia out of control dan dia nyebrang ke jalur sebelah sampai berapa orang ya, antara 5 sampai 8 orang meninggal pada saat itu, hanya satu kecelakaan gitu ya. Tapi sekarang ya mestinya sudah lebih aman, tapi memang tol ini saking halusnya kadang-kadang bisa melenakan. Nah, ini untungnya di Chery Omoda E5 ini dia dilengkapi dengan driver monitoring system. Jadi ada sedikit kamera nih di atas setirnya. Dia memantau mata saya. Kalau mata saya meleng atau mata saya merem, ngantuk, dia bisa memberikan peringatan. Jadi konsentrasi bisa tetap terjaga, faktor keselamatan bisa ditingkatkan dengan adanya DMS ini. Nah, sekarang kita sedikit berbicara tentang penggerak listrik dari mobil ini. Mobil ini full elektrik, front wheel drive, dan tenaganya sangat besar. Dari data yang saya dapatkan, tenaganya di sekitar 204 HP dari baterai 61 kWh yang diklaim oleh Chery bisa menempuh jarak 430 km sekali charge penuh menurut standar WLTC. WLTC ini adalah Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Cycle. Jadi emang ini metode yang digunakan banyak negara di seluruh dunia, dan metode ini melibatkan beberapa varian kecepatan dalam saat mereka melakukan pengujian, sehingga akurasi pemakaian konsumsi energi dan jarak tempuhnya mendekati yang di aktualnya. Nah, untuk menempuh 430 km dengan 61 kWh baterainya, artinya 1 kWh itu harus bisa membawa mobil ini sekitar 7 km. Dan itu adalah angka yang cukup efisien. Nah, kalau dari data, tadi saya dari rumah jalan sampai sekarang, tol ada macet, ada normal, ada yang kecepatan tinggi, itu rata-ratanya itu di 7,5 km per kWh. Artinya irit ini mobil. Tapi begitu saya injak gas, ini kuat sekali tarikannya. Saya belum melakukan pengetesan 0 sampai 100 km per jam, juga saya belum mendapatkan klaim dari Chery berapa. Tapi kalau dengan karakter tenaga, terutama di putaran bawahnya yang sangat kuat, ini rasanya 0 sampai 100 km per jam bisa bermain di 7 detikan. Ini mobil serius kencengnya. Kita mampir dulu di rest area sambil saya mau memperlihatkan satu yang mungkin sudah Anda lihat. Ini bagian depannya. Kalau Omoda yang bensin itu bagian depannya grillnya kan besar sekali, yang seperti ini nih kalau Omoda 5 dan Omoda 5 GT. Tapi untuk yang E5 ini karena dia elektrik, dia kan nggak perlu grill yang bolongannya besar. Jadi dia tutup rapat, tapi dengan desain yang dinamis. Nah, ini Chery menyebutnya sebagai X Future Technology Front Face. Jadi Anda bisa lihat ada seperti siluet huruf X gitu. Bikin tampilannya emang jadi futuristis sekali. Belum lagi sekarang ada wording Omodanya di sini, yang juga ini terlihat keren dan mahal. Masih ada sedikit bolongan di bawah. Ini untuk pendinginan baterainya supaya baterainya lebih awet. Dan secara overall tampilan depan, tampilan samping, dan tampilan belakangnya memang modern sekali. Bahkan di E5 ini jadi lebih futuristis lagi, senada dengan memang teknologi yang digunakan. Velgnya ini juga velg untuk mobil listrik dengan tema aerodinamika seperti ini. Dan ini 18 inci 21555R18. Dan kalau misalnya Anda matikan mobilnya, ini benar-benar Anda juga
dari jauh itu nggak perlu memencet tombol apapun di kunci, karena dia juga langsung mengenali ketika Anda datang, dia langsung membuka sendiri. Bahkan kalau misalnya sore atau malam, Anda bisa lihat ada welcome light di sini. Itu tulisannya tuh Omoda. Jadi benar-benar pengalamannya tuh mewah sekali. Dan ketika Anda sudah selesai berkendara, Anda nggak perlu matikan dengan tombol apapun. Anda tinggal kunci pintu atau Anda tinggal aja mobilnya, nanti dia akan ngunci sendiri. Dan ketika saya datang, dia sudah langsung menyapa dan langsung membuka lagi sendiri. Benar-benar pinter mobil ini. Oke, kita istirahat bentar. Habis itu kita langsung nanjak ke puncak. Puncak, ini salah satu wisata yang paling dekat dari Jakarta dan juga menarik karena ini kan lokasinya tinggi ya, dia hampir 2000 meter di atas permukaan laut, jadi sejuk udaranya. Kenapa orang Jakarta itu banyak getaway ke puncak? Dulu sih nggak seramai sekarang ya, sekarang nih ramainya luar biasa, apalagi kalau weekend tuh bahkan sudah bertahun-tahun diterapkan buka tutup ya. Jadi satu arah buat naik jam berapa sampai jam berapa, satu arah buat turun jam berapa sampai jam berapa. Saking favoritnya puncak ini ya, karena ini tempat terdekat untuk kita dapat udara segar di dekat Jakarta. Nah, saya juga sempat membaca beberapa referensi ya, pernah diceritain juga, saya juga pernah baca tentang sejarah kawasan puncak ini yang terjadi karena wabah penyakit. Jadi di tahun 1700-an awal itu ada wabah penyakit yang orang tidak tahu itu penyakit apa. Ternyata belakangan diketahui itu adalah malaria, yang membuat kaum elit ya, terutama yang dari Belanda itu mengungsi. Mereka menghindari daerah wabah itu. Nah, mulailah mereka membuka daerah ke selatannya Batavia. Dulu Jakarta namanya Batavia kan. Nah, di situ makanya ditemukanlah kawasan Kebun Raya Bogor itu, kemudian puncak, dan mereka mendapati semakin ke puncak ini semakin segar udaranya karena tinggi, dan berapa puluh tahun setelahnya malah ditemukan pohon yang bisa menyembuhkan penyakit malaria itu, yaitu pohon kina yang juga ditanam di sini. Nah, dari situ kemudian dibangunlah jalan di tahun 1800-an, walaupun belum ada mobil ya, jadi jalan untuk kereta kuda. Dan akhirnya kawasan ini semakin lama semakin digemari, alternatif yang dekat untuk udara yang segar, bahkan juga menjadi pusat penyembuhan beberapa penyakit yang membutuhkan udara segar. Nah, sekarang puncak sudah sedemikian padatnya dan tetap menjadi salah satu destinasi favorit orang Jakarta kalau mau menikmati udara segar. Tapi ini enak sekali nih, lihat nih, saya datang weekdays itu puncak kayak zaman dulu, nggak rame. Jadi kalau mau menikmati puncak, saran saya weekdays. Weekend sih macet. Nah, ini tanjakannya juga udah mulai terjal ya. Dulu pertama kali mobil listrik itu mau keluar tuh saya aja tuh sempat ragu, kira-kira tenaganya kuat nggak ya tenaga listrik kayak gini. Ternyata benar-benar effortless, nggak ada tuh raungan mesin yang tinggi RPM-nya untuk mendapatkan tenaga. Dari bawah kita gas langsung benar-benar effortless. Bahkan nanti setelah kita naik, nanti kan kita ada turun. Kalau mobil bensin kan kalau turun ya mungkin dia tidak membakar bensin. Tapi kalau mobil listrik turun, dia malah dapat listrik tambahan. Jadi kita akan sedikit berkorban pada saat naik konsumsi energinya, tapi pada saat turun kita akan dapat energi tambahan. Oke, kita langsung menuju ke resortnya. Namanya Pelataran Puncak. A few moments later. Iya, ternyata hari kerja juga macet. Aduh, memang pengaturan lalu lintas di sini masih
nggak sempurna. Belum lagi nih angkot-angkot dia ngambil jalur yang berlawanan arah, jadi di depan pasti dia motong kita lagi gitu. Dan nggak pernah 100% tertib ya memang lalu lintas di puncak ini. Nah untungnya mobil listrik itu lebih efisien jauh dibandingkan mobil berbahan bakar kalau di macet-macet seperti ini. Karena kalau mobil bensin, mobil diesel, ketika dia berhenti, mesin itu tetap harus berputar, tetap harus ada bahan bakar yang dibakar untuk menjaga mesin itu tetap berputar. Tapi kalau di mobil listrik itu hanya kepake nggak sampai 1000 watt untuk nyalain AC aja. Udah deket lagi. Ini udah bentar lagi masuk perkebunan teh. Lumayan sejuk, tapi kayaknya dulu lebih sejuk ya. Ini sih kalau menurut mobil 29 derajat. Ya nggak dingin-dingin amat, tapi kalau malam tetap dingin kok di puncak katanya. Nah ini kalau ke puncak udah ngelewatin pasar dan tempat macet-macet itu, baru ini enak. Dulu tuh orang ke Bandung itu lewat puncak. Sebelum ada tol Cikampek, Cipularang gitu ya, itu lewat puncak ke Bandung tuh. Bisa 3,5 sampai 4 jam. Nah waktu Cipularang itu dibuka cuma 1,5 jam ke Bandung. Ya walaupun sekarang jadi 3 jam juga sih karena macetnya. Tapi minimal jalannya lebih enak. Dulu lewat jalan-jalan puncak ini. Dan zaman dulu tuh tahun nggak tahu mungkin tahun 80-an, 90-an, ada satu rumah makan di Puncak Pas itu yang sangat terkenal, namanya Rindu Alam. Itu punya salah satu jenderal, Ibrahim Aji kalau nggak salah ya, pemiliknya. Dan itu bener-bener di Puncak Pas, udaranya dingin, berkabut, makanannya enak. Cuman sekarang udah nggak ada katanya. Nah sekarang kita ini akan makan di Pelataran. Pelataran itu ada di Bali ya. Di Bali ada di Pelataran Menjangan, Pelataran Canggu, Pelataran Ubud. Di Jakarta juga ada Pelataran Hutan Kota. Pelataran tuh ada di mana-mana. Dan rata-rata makanannya tuh selalu enak-enak. Udah makin dingin lagi, 27 sekarang. Makin sejuk. Hihi. Ya, tapi kalau ditutup bener-bener hening ya. Double glass soalnya kacanya nih, Chery Omoda E5 ini. Oke. Mestinya bentar lagi sampai. Masuknya aja keren. Pak. Ini enak mundurnya nih, ada around view monitor. Jadi gampang. Wah, di Pelataran juga ada charger mobil listrik lagi belakang. Pelataran Puncak. Oke, sekarang kita makan siang dulu sambil kita survei tempatnya. Benar-benar menggugah selera. Ini kita pesan. Masih ada satu yang belum datang. Ayam bakar belum datang. Ini kita ayo makan berempat. Lo pada syuting mulu. Harus syuting. Dulu baru makan. Syuting dulu baru makan ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih bisa dikasih kesempatan makan enak. Enak banget emang, apalagi udara-udara dingin puncak gini ya, bikin makan tuh makin berselera.
Nah ini mobil kan desainnya clean ya. Bener-bener nggak ada kayak tempat buat ngisi bensinnya. Padahal sebenarnya ini kan basisnya mirip sama Omoda 5. Tapi mereka bener-bener niat. Jadi nggak ada tempat bensin yang masih kelihatan gitu, semuanya clean. Nah tempat untuk ngisi listriknya itu di sini. Dia kebuka gini di depan. Jadi rapi banget kalau ini ketutup. Kalau ini ketutup seperti ini kayak menyatu sama grill, sama bumper. Tapi begitu kita pencet tombol dia langsung kebuka dan dia bisa AC dan DC chargingnya. Nah ini untuk yang charger AC-nya ini bisa kenceng ya. Kemarin tuh di rumah saya dicoba 11.000 dia mau. Tapi menurut Chery ini bisa sebenarnya sampai 22.000 watt untuk yang AC-nya. Untuk yang DC-nya klaim dari Chery bilang dari 0 sampai 80% itu hanya 30 menit. Artinya kalau kita konversi, dia bisa support sekitar 100.000 watt alias 100 kilowatt. Bahkan dia bukan hanya bisa di-charge secara cepat, tapi dia juga bisa di-discharge alias memberikan listriknya untuk keluar mobil. V2L, vehicle to load. Jadi misalnya kita butuh camping, butuh alat-alat listrik, itu tinggal nanti pakai satu adapter, colok listrik dari mobil ini bisa buat menghidupkan alat-alat elektronik. Sekarang saya mau ajak Anda lihat bagian dalamnya. Wah, lihat dong bagian dalamnya benar-benar simple, futuristis dan berkelas. Panel-panel kayu, clean. Di sini material empuk. Kemudian layarnya ini 12,3 inci dikali 2, 24,6 inci ada layar untuk instrumen dan MID serta ada untuk infotainment sistemnya, udah Apple CarPlay, udah Android Auto juga, pengaturan AC-nya ini keren sekali. Dia ada pendingin dan pemanas kursi juga yang bisa diatur dari layarnya ini semua. Ini ada peringatan please close the door. Nah, ini peringatannya bisa saya kecilkan. Ada tombol di sini buat mengecilkan suara peringatan. Terus satu yang istimewa itu kalau kita mundur kan itu ada kamera parkir kan. Dan dia ini kamera parkirnya ini juga sudah ada 3D-nya. Dan 3D-nya bisa dibikin transparan seperti ini. Jadi ada mode transparan mode-nya. Jadi kalau kita mau lihat bodi mobilnya kita pakai 0%, kalau kita mau setengah-setengah 50%, kalau kita mau bodi mobilnya dihilangkan sama sekali bisa 100%, dan itu ketika kita maju atau mundur dia akan mengisi bagian bolong di bawah mobil yang biasanya tidak terlihat kamera, ini jadi terlihat. Jadi bukan 360 tapi 540 derajat. Ini juga interiornya warnanya juga bukan warna pasaran ya, beige, warna kayu, ada warna navy di sini. Ini sih benar-benar berkelas banget interiornya. Adasnya dong, lihat dong fitur radarnya gede sekali. Audionya branded dari Sony. Dan ini mobil memang basisnya tuh bukan yang 100% dedicated untuk mobil listrik, tapi lihat space penyimpanannya tuh masih besar. Dan di bawah ini masih ada space penyimpanan lagi nih, kalau kita buka juga ada wireless charging. Di sini ada penyimpanan, di sini juga ada penyimpanan yang cukup besar. Kemudian USB slot ditempatkan di bagian konsol samping ini, jadi rapi gitu, benar-benar minimalis kelihatannya. Tombol-tombol di setir juga ini model yang illuminated. Jadi kalau mobilnya mati, ini seperti cuman hitam saja, begitu mobil nyala baru ada lampu menyala. Oh ya, sampai kelupa itu wireless chargingnya juga fast charging, jadi 50 watt. Jadi walaupun wireless tapi cepat ngecharge-nya. Nah, ini tadi yang saya bilang, kacanya double glass loh. Kaca double glass. Jadi hening sekali di bagian dalamnya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda ke Villa Puncak. Ini grupnya Pelataran juga. Karena di sini cuma restoran, villanya sendiri itu resortnya sendiri masih dibangun. Tapi yang saya diundang untuk nginep itu di villanya. Nah, sekarang kita survei villa dulu. Let's go.
Nah, ini yang maksud saya dapat listrik gratis. Ini saya turun pakai regenerative braking dan dia ngisi listrik terus. Dan karena ini turunannya panjang, jadi persenannya bisa nambah. Ini kalau mobil bensin berasa dapat bensin gratis pas turun gini nih. Bantingan suspensi mobil ini tuh enak ya, kayak mobil Eropa. Jadi iya, dia ada kaku-kakunya karena dia juga sebuah SUV dan pengendaliannya tuh lumayan tajam loh nih. Tapi di kecepatan tinggi tuh meredamnya tuh sangat bagus gitu. Jadi pede bahwa mobil ini di kecepatan tinggi tuh nggak melayang, stabil, pengendaliannya juga lumayan akurat. Setirnya enteng lagi, dan setirnya bisa diatur beratnya atau tergantung dari driving mode. Jadi setirnya bisa enteng, bisa agak berat. Tapi saya suka yang enteng, enak banget, effortless. Akhirnya keluar dari kemacetan puncak. Saya sarankan ke Anda kalau misalnya mau ke puncak, coba hari kerja deh. Kecuali memang ya mau menikmati macet atau dengan driver gitu ya. Atau ya udah dinikmati saja ke macetannya. Tapi ya puncak tetap menarik sih, tetap udaranya tuh segar. Cuman kenapa ya lalu lintasnya itu nggak pernah bisa dibenahi dari dulu. Anyway, untuk mobilnya sendiri untungnya menyenangkan, lewat macet-macet, mobil listrik enak, apalagi juga ada intelligent cruise controlnya. Jadi macet-macet pun saya bisa pakai intelligent cruise control merayap di kemacetan itu. Nah tadi tuh sambil makan siang saya tuh WA ke orang Chery. Saya nanya spek teknisnya seperti apa sih, karena kan ini mobil pada saat saya tes ini belum launching sama sekali, jadi semua data tuh masih sangat-sangat rahasia gitu. Tapi akhirnya mereka ngasih. Jadi tenaga mesinnya benar 204 HP, torsinya 340 Nm, besar torsinya. Kemudian 0-100 klaim mereka adalah 7,6 detik, bener kan, seperti rasanya tuh seperti di 7 detikan. Kemudian tadi AC chargingnya itu 11.000 watt, dan DC chargingnya tadi saya ada salah sedikit, bukan 100 kW tapi 110 kW ya, beda dikit lah. Nah seperti biasa kita udah santai sekarang jalannya, udah perut juga udah kenyang. Sekarang saya akan sebutkan beberapa hal yang saya suka dan saya kurang suka dari mobil ini. Kita mulai dari yang saya kurang suka dulu. Yang pertama, mobil ini mungkin saking futuristisnya tidak dilengkapi dengan parking brake yang bisa diatur sendiri. Jadi parking brake itu diatur langsung oleh transmisi. Jadi begitu kita masuk ke P, dia otomatis aktif rem tangannya. Begitu kita masukin ke D, dia otomatis non-aktif. Jadi nggak ada tuas rem tangan, dan tuas auto hold juga nggak ada. Atau minimal saya belum menemukan. Kemudian yang kedua, mobil ini canggih tapi sayangnya USB slot di belakang itu hanya satu. Kayaknya kurang sekali. Dan satu lagi yang agak sedikit mengganggu itu, mobil ini bisa tilt dan teleskopik, tapi teleskopiknya tuh agak kurang banyak gitu. Kalau bisa lebih banyak mungkin akan lebih sempurna lagi posisi nyetirnya. Untungnya sekarang posisi nyetirnya juga udah enak. Sekarang hal-hal yang saya suka dari mobil ini, yang pertama bentuknya keren dan berbeda dari Omoda 5 biasa. Jadi langsung terlihat perbedaannya yang elektrik ini. Kemudian tenaganya kencang, beneran kencang ini mobil. Gak habis-habis tenaganya. Top speednya juga bisa sampai 170 km per jam lebih. Kemudian fiturnya itu canggih dan lengkap sekali fitur di mobil ini. Kemudian seperti saya tadi bilang, mobil ini pakai double glass. Wow. Dan satu lagi, laci ini luas dan di dalamnya itu ada ventilasi AC. Jadi ketika Anda taruh minuman di situ, Anda bisa menjaga minuman itu tetap dingin. Dan satu lagi ya, karena ini penggeraknya elektrik,
kehalusannya luar biasa. Tanpa suara, tanpa getaran, dan torsinya instan. Oke, jadi bagaimana kesimpulan tentang perjalanan ini? Yang pertama, pelataran masih enak makanannya dan masih sangat bagus ya kualitasnya. Kemudian ke puncak tetap macet, cuman lebih mending hari kerja dibandingkan hari weekend lah kalau misalnya ke puncak, tapi tetap udaranya masih segar dan menyenangkan ke sana di luar macetnya. Nah, bagaimana dengan mobilnya sendiri, Chery Omoda E5 ini? Saya memang baru 1 hari mencoba mobil ini nih, hari pertama saya nyoba. Nantinya saya akan melakukan pengetesan lebih panjang lagi, yang lebih komprehensif lagi, itu untuk review di Auto Driver lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya yang lebih detail. Tapi impresi pertama saya langsung bisa merasakan bahwa ini produk yang matang secara desain luar, matang secara desain interior, matang secara fitur-fiturnya, canggih, berguna bagi kenyamanan dan keselamatan. Kemudian juga matang secara rasa berkendaranya. Well, Chery memang selalu mengejutkan kita dengan produk-produknya. Nah, nanti berapa harganya? Terus terang saya belum tahu, karena saya mengetes mobil ini pada saat belum launching. Tapi mestinya pada saat video keluar ini sudah ada harganya. Anda bisa mungkin cek di deskripsi, kalau nggak lupa saya tulis, atau bisa juga follow Instagramnya Chery Motor Indonesia. Di sana pasti keterangannya lebih lengkap. Ya, jadi begitu aja perjalanan ke puncak setelah sekian lama nggak pernah ke puncak bersama Chery Omoda E5 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitrairy jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan seperti tadi follow juga Instagramnya Chery Motor Indonesia, ada di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Istirahat dulu